Selamat datang di Biji Mata Tuhan Channel. Bersama saya Ayas Sandro Alvinero. Dan saya masih ditemani oleh orang yang sangat spesial, hamba Tuhan yang sangat luar biasa, Pendeta Muda Hendrik Triantoko SPD. Selamat datang di studio kami. Terima kasih. Masih diperkenalkan untuk melayani. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kabarnya baik, Puji Tuhan atas doa-doanya teman-teman di studio, juga para pemirsa tentunya. Iya. Sehingga kita masih dalam keadaan yang diberkati dan sehat, Mas. Oke, puji Tuhan. Untuk kita memulai podcast ini, dan semoga podcast ini juga berdampak baik. Amin. Dan menjadi berkat bagi para viewers yang menonton. Alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, Om. Betul. Sampean atau saya yang berdoa? Ya. Baik, kita akan mulai. Oke. Di dalam doa. Oke, sampean yang doa. Siap. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang baik ini merenungkan firman-firman-Mu. Biarlah oleh karena hikmat dan marifat yang daripada Roh-Mu saja, kami dapat memahami setiap firman-Mu dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin pemberitaan firman-Mu acara podcast pada hari ini dari awal sampai selesainya. Baik kru yang melayani di studio maupun para pemirsa yang mengikuti acara ini, kiranya sama-sama diberkati Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Dan di podcast yang kedua ini kita akan membawa tema mata iman ya, Om. Betul. Oke. Dan mata iman ini Om Hendrik peroleh dari ayat mana? Kalau bisa dijelaskan juga, silakan. Iya, baik. Mas Ayes dan pemirsa yang ada di manapun saat ini berada. Jadi tema mata iman ini kita ambil dari Injil Matius pada pasal yang ke-14. Mari sama-sama kita membuka Injil Matius. Injil Matius ya? Injil Matius pasal 14 ayat 27. Baik, demikian firman Tuhan. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ya, Mas Ayas dan pemirsa yang ada, kalau kita belajar ayat ini, tentu ini bukan menjadi ayat yang asing, yaitu ketika murid-muridnya dan Tuhan sedang menyeberangi Danau Genesaret. Oh alah, ya. Yang Petrus jatuh itu, Om. Petrus yang berjalan di atas air. Iya, Petrus ya. yang berjalan kemudian kurang percaya, mungkin akhirnya jebyur gitu. Iya, itulah. Ya. Oke. Jadi sengaja memang ini rindu untuk kita renungkan berkaitan dengan keadaan atau situasi yang ada juga. Iya. Yang sedang kita hadapi di negeri kita, Mas Ayes. Iya, Om. Jadi memang dalam setiap kehidupan ini ataupun dalam minggu-minggu ini kita sering takut lah, Om. Betul. Jadi makanya saya juga bertanya ini ke Om Hendrik supaya ndak takut atau gimana sih untuk biar mata kita ini selalu beriman. Iya. Beriman atau gimana sih, Om? Aku bingung itu. Pertanyaan yang baik sekali sebenarnya ya. Dan ini sebenarnya yang akan kita renungkan. Ini jadi sekalian menjawab pertanyaan Mas Ayas dan supaya pemirsa dan kita semua belajar. Ya. Melihat kenyataan hari-hari ini dengan bukan saja dari kacamata jasmani, Mas Ayas. Gitu ya. Makanya tadi temanya mata iman. Artinya kita menggunakan sisi lain daripada karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Jadi kalau kita mau melihat situasi sekarang,
dari sisi jasmani tentu ini sisi yang sulit, sisi yang sukar, Iya Om, benar. sisi yang penuh dengan penderitaan dan perjuangan. Iya. Ya, demikian sebenarnya yang dialami oleh murid-murid pada waktu itu. Jadi ayat yang kita baca tadi peristiwanya ketika murid-murid menyeberangi danau Genesaret tanpa Tuhan. Mereka menghadapi gelombang dan situasinya memang sudah menjelang malam. Jadi gelap gulita ditambah gelombang yang tinggi. Namanya naik perahu, sudah gelap, ada gelombang, tentu ada ketakutan. Iya. Nah, ibaratnya jalan kita sekarang kan seperti itu. Iya. Jadi saya membayangkan ya sebagai manusia biasa loh. Murid-murid Betul. Tuhan kan juga manusia biasa. Betul, Mas Hayes. Mungkin wis dalam situasi agak gelap, Betul. terus tiba-tiba Tuhan Yesus muncul kayak gini, Iya. siapa sih nggak wedi ya? Nah, makanya itu hal yang sebenarnya kalau kita terapkan dalam kehidupan saat sekarang ini pas. Iya benar. Jadi kita ini hidup, kita ini beraktivitas, tetapi kenyataannya seperti tidak ada kepastian hari-hari ini, Iya, ya kan? Kita lihat anak-anak sekolah, ya, yang masanya ini harus mendapat kelulusan, mereka kesulitan, apalagi yang mau mendaftar sekolah baru dan sebagainya. Orang yang bekerja, yang berusaha, tokonya ditutup, pabriknya ditutup, tidak bisa mengirim dan sebagainya. Ini sesuatu yang tidak mudah. Iya. Untuk hari esok ini selalu pertanyaan banget gitu. Betul. Ya mungkin sebelum adanya ini memang hari-hari besok ini adalah mungkin misteri. Tetap tapi menjadi sesuatu yang tidak kita tahu. Iya, tapi kan kalau dalam wabah seperti ini kan jelas abu-abu semua gitu. Betul. Tambah menjadi sulit. Iya. Nah, sebab itu kita harus tetap bisa dan menikmati kehadiran Tuhan. Jangan seperti ketika murid-murid pada waktu itu Tuhan datang mau memberikan pertolongan, justru murid-murid melihatnya sebagai sosok hantu. Iya. Nah, demikian hidup kita sekarang. Apakah Tuhan meninggalkan kita? Apakah kita sedang berjalan? Tidak. Tuhan itu hadir. Tapi bagaimana persoalannya kita sekarang bisa melihat kehadiran Tuhan atau tidak? Nah, itu yang saya maksud tadi dengan mata iman. Bagaimana kita bisa melihat kehadiran Tuhan ini sebagai penolong atau betul. Oke. Jadi di masa sulit, di masa sukar, sebenarnya Tuhan tidak tinggalkan kita. Benar. Tetapi kadang mata kita hanya tertuju kepada hal-hal yang jasmani, sehingga iman kita tertutup. Kehadiran Tuhan kita tidak bisa melihat. Kita fokus. Mohon maaf ya, saya katakan bukan saja orang di luar saya sendiri, ya. Dalam titik-titik tertentu, maaf saya katakan, gimana ya anakku besok mau makan apa, istri keluargaku, itu sesuatu yang wajar, manusiawi, tetapi jangan sampai hal itu menutupi iman kita kepada Tuhan. Sehingga kehadiran Tuhan yang mau menolong kita tidak lihat. Murid-murid Tuhan datang berjalan di atas air itu kan tujuannya menolong sebenarnya. Tapi mereka melihatnya sebagai sosok hantu dan justru menakutkan mereka. Nah ini makanya saya rindu kita semua, para pemirsa dan Mas Ayes ya, dan saya sendiri bisa tetap fokus walaupun di masa yang sulit, masa yang sukar, masa dibutuhkan kebutuhan-kebutuhan jasmani, kita tidak boleh tertutup pandangan kita atau melihat kehadiran Tuhan itu sebagai sosok penolong. Sebab itu gunakan iman kita. Nah tadi pertanyaannya Mas Ayes, harus saya jawab ini. Ya. Jadi bagaimana menumbuhkan iman di masa yang sulit, yang sukar? Sedangkan kita fokusnya mau saya katakan harus ada beras, harus ada itu kan sesuatu yang tidak mudah. Nah, sebenarnya di sini coba ayo saya ajak belajar dari Bapak Abraham yang terkenal sebagai bapak orang beriman. Benar. Ya, ayo kita buka di dalam Roma. Ya. Roma pasal yang keempat. Ya. Roma pasal yang keempat ayat 20. Nah, ini jelas sekali bagaimana cara pandang Bapak Abraham terhadap persoalan yang dihadapi. Saya bacakan Roma pasal 4 ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang
karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Yang harus kita lakukan walaupun situasi sulit, situasi sukar terhadap janji Tuhan, jangan bimbang. Sebenarnya murid-murid sudah diberikan perjanjian pada waktu itu sebelum mereka bertolak ke seberang melalui Danau Saret. Apa yang dikatakan Tuhan? Bertolak terlebih dahulu. Itu kan sebenarnya sudah janji, jaminan dari Tuhan supaya itu yang menyuruh Tuhan loh, yang berjalan mereka yang apa? Sementara Tuhan mau berdoa. Tetapi terhadap janji, terhadap perintah Tuhan, terhadap amanat Tuhan mereka lupa. Jadi situasi yang sulit pada waktu itu telah menutupi mata iman mereka. Nah, Bapak Abraham ini kita belajar luar biasa. Bahkan ayat sebelumnya, ayat 19, kalau kita baca, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sangat lemah. Loh ini kan, ini sebenarnya kan yang bertolak belakang antara iman, antara rohani dan jasmani. Jasmaninya lemah, tapi imannya tidak lemah. Nah inilah yang harus kita lakukan ya Mas Ais dan para pemirsa. Jangan sampai kita mata iman kita tutup dalam situasi sekarang. Justru kita menguatkan iman kita walaupun keadaannya lemah karena pekerjaannya berkurang, penghasilannya menurun, ya kan, aktivitas kita dibatasi. Itu Mas Ayas. Oke. Luar biasa ini. Terima kasih Bapak Abraham. Ya, itu benar. Kita bisa menjadi diberkati karena keteladanan beliau. Tidak ada salahnya kita berterima kasih. Coba kalau nggak ada beliau-beliau yang dipakai Tuhan ini, mungkin kita nggak punya patokan. Iya kan? Firman Tuhan luar biasa. Iya dan amin. Oke, luar biasa. Oke, dan kita akan melakukan interaksi Om. Siap. Selanjutnya ini kita akan melakukan interaksi. Ini kita mendapat kontak dari salah satu anak Tuhan yang komen di Biji Mata Tuhan channel. Oh puji Tuhan. Yang komen podcast 1 yang kemarin itu ya. Iya. Dan kita telah dapat nomor teleponnya, puji Tuhan, dan kita mau telepon, kayaknya mau tanya katanya di sini biar kita bisa interaksi lah. Siap. Silakan tim, apa bisa diteleponkan, dihubungkan, apa bisa? Oke. Shalom, selamat siang. Halo, shalom, Mbak Rahel. Ya. Oh iya, Mbak. Iya. Dari mana ya? Mbak Rahel ini dari Biji Mata Tuhan channel, Mbak. Oh iya. Ya, bisa ini saya bantu? Ya, Bapak, ini Mas atau saudara? Ya, ini saya Ayes dan kita sedang syuting ini. Oh iya, saudara Ayes. Iya, ini Selamat siang. Iya. Bagaimana kabarnya? Baik. Luar biasa baik. Mbak Rahel kemarin ada ditanyakan ke Tuhan. Pak Pendeta ya? Oh iya, sempat saya bertanya di ini ya di YouTube. Iya, di kolom komentar ya. Di kolom komentarnya. Ya. Ya. Silakan Mbak Rahel mau tanya ke apa ke Pak Pendeta, silakan. Iya. Ini ada Bapak Pendeta Hendrik ya. Selamat siang Bapak Pendeta. Ya, selamat siang Saudari Rahel dari Pemalang ya. Iya, saya dari Pemalang. Iya, sempat saya bertanya waktu itu, saya sempat menonton yang ada di YouTube tentang program bagaimana antara imun dan iman ya. Nah, saya ingin bertanya tentang iman ya Bapak Pendeta. Bagaimana kita dapat menumbuhkan iman kita di saat kita menghadapi situasi kelemahan tubuh, misalkan saat-saat ini kan menghadapi banyak informasi yang hoax dan di mana-mana banyak orang takut dan khawatir. Nah, itu bagaimana caranya kita supaya iman kita tetap bertumbuh dan tetap kuat dalam menghadapi situasi seperti ini. Oke, silakan Om. Bisa diterima sudah? Iya. Oke. Baik, terima kasih untuk pertanyaan ini, Mas Ayes, ini baik sekali ya. Siap. Baik,
Saudari Rahel, jadi berkaitan dengan Sebentar Om. Oh iya. Nanti dijawabnya nanti. Kita Oh, tutup gitu. dulu teleponnya. Oh, Oke. baik. Mbak Rahel dari mana? Pemalang. Ya, Om? terima Dari Pemalang. kasih. Pemalang itu. Iya. Pemalang itu mana Mbak Rahel? Halo. Jawa Tengah. Oh, Jawa Iya, Tengah. di Jawa Tengah. Ya. Oke. Terima kasih Mbak Rahel sudah menerima telepon Ya. dari kami. Baik Baik, di terima sana. kasih sama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Jaga kesehatan ya. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Ya. Terima kasih Mbak Rahel. Oke. Dan gimana Om tanggapan dari pertanyaan Mbak Rahel tadi? Ya, puji Tuhan. Iya. Jadi sekali lagi ini pertanyaan yang sangat baik, Iya. pertanyaan yang bagus, dan ini sebenarnya juga menyangkut tema kita hari ini. Jadi pertanyaan tadi bagaimana kita tetap kuat dalam iman, Iya. ya di situasi tubuh yang lemah tadi kan gitu. Ini takut ya Om? Iya, ada Dengan ketakutan. berita-berita. Betul, apalagi berita-beritanya ini, mohon maaf saya katakan di sini, berita-berita yang tidak jelas, berita-berita yang tidak bertanggung jawab. Nah, sebab itu mari saya akan jawab ya. Coba kita buka di dalam Roma pasal yang ke-10. Roma pasal yang Iya. ke-10. Roma pasal 10 ayat 17. Ayat 17. Ya, mungkin Mas Ayes bisa Oke. minta tolong dibacakan. Roma 10 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, menghadapi berita-berita yang menakutkan, berita-berita yang tidak jelas dan sebagainya sehingga membuat iman kita lemah. Iya. Kalau pertanyaan tadi bagaimana menguatkan? Ayo kembali kuatkan imanmu dengan mendengar firman Tuhan. Ya. Jadi kembali lagi seperti tadi ya. Tadi dikatakan kalau murid-murid itu tetap fokus akan apa yang dijanjikan Tuhan, seperti ketika Tuhan berjanji kepada Bapak Abraham, maka seharusnya ya yang harus kita lakukan ya Saudari Rahel, jadi banyak-banyaklah mendengar firman Tuhan supaya dalam kelemahan ini kita masih bisa kuat. Karena dikatakan apa? Iman itu timbul bukan dari mendengar janji manusia atau janji-janji ya iming-iming atau apapun, tapi di sini iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Oke, Mbak Rahel baca Iya. firman Tuhan ya, Mbak Rahel. Betul. Ya. Banyak mendengar, Iya banyak dong. membaca dan merenungkan. Iya. Maka kalau kita sedang lemah itu akan menjadi kuat. Oke Om. Semangat lagi Mas Ayes. Luar biasa. Puji Tuhan. Ada pesan dan kesan untuk para penonton yang ada di rumah, Om? Ya. Jadi dari tema yang lalu maupun sekarang, Iya. saya rindu kita semuanya tetap bisa tetap percaya dan memandang rencana Tuhan di balik hal-hal yang sukar dan sulit hari-hari ini. Ya. Jadi bagaimana tetap saja kita pegang janji Tuhan, apa yang Bapak Ibu pernah dengar melalui firman Tuhan di gereja masing-masing. Iya. Di persekutuan, di doa-doa, tetap pegang itu Bapak Ibu. Tetap pegang saudara-saudara ya. Karena dari situlah iman itu akan timbul. Dan kalau kita punya iman ya, jadi penerapannya seperti Bapak Abraham. Ketika fisiknya lemah, pengharapannya enggak ada. Lah wong istrinya sudah, mohon maaf saya katakan di sini, tidak ada harapan untuk hamil. Iya. Tetapi terhadap janji Tuhan dia sekali-kali tidak bimbang. Jadi yang harus kita lakukan hari-hari ini Bapak Ibu tetap semangat, jangan bimbang. Tuhan punya rencana yang besar di balik ini semua ya. Yang harus kita lakukan tetap setia pada gerejanya masing-masing ya. Biasa. Tetap persekutuan di mana Bapak Ibu berkomunitas, lakukan seperti biasa kita lakukan sebelum pandemik ini. Walaupun untuk perjumpaan koinonia ya persekutuannya kita terbatas, tapi kan ada media online, kita tetap bisa lakukan Mas Ayas. Bisa streaming. Iya, jadi jangan menyerah jangan kalah dengan keadaan, tetapi mari atasi keadaan ini dengan iman dan percaya tetap kepada Tuhan Yesus Kristus. Mungkin itu Mas Ayas. Luar biasa, luar biasa. Dan tidak terasa ini kita sudah di penghujung
podcast kita di episode kali ini. Pesan saya untuk para penonton atau para viewers yang ada, tetap jaga kesehatan, Amin. tetap di rumah saja, Itu harus kita lakukan. ikuti anjuran dari pemerintah, karena bagaimanapun pemerintah itu adalah wakil Allah. Wakil ya. Allah. Dan Jadi mereka itu diutus untuk menjaga kita loh, Mas. Benar. Iya. Jadi wis serahkan saja ke pemerintah. Kalau memang ada yang tidak pas di hati, ya kita tetap beriman saja seperti Bapak Abraham tadi. Ya. Betul. Dan yakin, percaya, niscaya pokoknya badai ini akan cepat berlalu. Ada berlalu, Tuhan bisa lakukan yang luar biasa. Luar biasa. Iya. Oke. Dan untuk menutup ini, saya ingin Om Hendrik bisa berdoa untuk pandemi ini. Siap. Kita berdoa sama-sama Betul. sama penonton yang ada di rumah juga. Jadi kita bisa bersatu dalam doa supaya semua ini bisa cepat berlalu dan Amin. normal kembali lah Om, seperti itu. Tuhan. Oke, silakan Itu Om harapan Hendrik. kita ya. Iya. Sebab itu mari Bapak Ibu, Mas Ayas dan semua tim yang ada di studio maupun pemirsa yang ada di rumah masing-masing, kita satukan hati di dalam doa. Allahku yang dahsyat, Allahku yang luar biasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau pencipta langit dan bumi, Engkau yang menjadikan segala sesuatu itu baik. Sebab itu kami sungguh-sungguh percaya dan tetap memegang firman-Mu, tidak ada rancangan-Mu yang jahat terhadap kami. Sebab itu kami berdoa untuk keadaan saat ini, kalau Tuhan izinkan kami alami, kami tidak kecil hati dan kami mau tetap belajar taat, tetap setia, supaya iman kami teguh di dalam Engkau. Kami akan banyak-banyak merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong pemerintah kami, Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan menteri dan seluruh jajaran yang ada, baik memimpin pusat, daerah, wilayah, bahkan sampai di RT RW terkecil, semua Tuhan tolong berikan hikmat, kemampuan serta kesehatan supaya bisa membawa kami, oh Tuhan, tetap taat dan membawa kedamaian sejahteraan di lingkungan kami masing-masing. Kami berdoa supaya anak-anak Tuhan tetap berharap dan cinta kepadamu. Bila ada yang sakit dan lemah, Tuhan sembuhkan. Para mantri dokter yang bertugas sebagai garda terdepan, berikan kesehatan selalu. Amin, amin. Sehingga wabah ini segera berakhir dan tidak ada di negeri kami, dan kami kembali bisa beraktivitas, khususnya dalam bidang ibadah kami masing-masing. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Amin, amin. Berkati para pemirsa dimanapun saat ini mereka berada. Kami tahu Tuhan ada bagi mereka dan Tuhan ada bagi kami. Dalam nama-Mu kami bersyukur, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke, terima kasih Om Hendrik. Puji Tuhan, Mas. Terima kasih para pemirsa yang nonton sampai habis. Dan silakan kalau kalian suka, klik tombol like, jika tidak suka dislike juga tidak apa-apa. Tinggalkan pesan Anda di kolom komentar. Jangan lupa saksikan kami terus di malam Jumat, Kamis jam 8 malam. Hari Kamis, malam Jumat jam 8 malam. Oke, jaga kesehatan, baik-baik di rumah. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Oke.